Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Dewi dari kelas CD kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang protein. Untuk yang pertama yaitu definisi protein. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein mengandung pilar fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti zat besi dan tembaga. Protein merupakan salah satu kelompok dari bahan makronutrien atau nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Tidak seperti bahan makronutrien lain yang misalnya karbohidrat, lemak, protein memiliki peran lebih penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur kimia protein. Di sini ada struktur kimia protein di mana ada gugus amin atau NH2 bersifat basa dan berperan dalam pembentukan ikatan peptida. Untuk yang kedua ada gugus karboksilat atau COOH bersifat asam dan juga terlibat dalam pembentukan ikatan peptida. Untuk yang ketiga ada atom karbon alfa atau Ca, atom karbon, yaitu pusat utama yang menghubungkan semua gugus. Untuk yang keempat ada gugus rantai. Gugus rantai samping ini bagian yang membedakan satu asam amino dengan lainnya, menentukan sifat dan fungsi masing-masing. Kemudian ini ada atom atom hidrogen. Struktur di samping merupakan struktur kimia asam amino, yaitu unit dasar penyusun protein. Protein terbentuk ketika banyak asam amino saling berikatan membentuk rantai polipeptida. Untuk yang selanjutnya ada 4 tingkatan protein. Untuk yang pertama struktur primer, menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino dalam protein. Untuk yang struktur sekunder menunjukkan pembentukan konformasi khas atau double helix dan biset, double truth, dan random coil dalam rantai polipeptida molekul protein. Untuk yang struktur tersier menunjukkan pembentukan lipatan atau folding polipeptide. Untuk yang struktur kuarternaire menunjukkan penggabungan kurang lebih rantai polipeptida atau subunit penyusun protein. Berikut ada gambar 4 tingkatan protein. Untuk yang selanjutnya yaitu protein secara struktur. Protein berserat, protein dengan rantai polipeptida yang panjang dan paralel. Seringkali tidak larut dalam air. Contohnya ada kolagen atau kulit tulang hewan dan keratin atau rambut dan kuku. Selanjutnya ada protein globular, di mana protein berbentuk bulat atau elips dengan rantai polipeptida yang berlipat-lipat. Protein ini umumnya larut dalam air. Contohnya adalah enzim, insulin, dan albumin. Protein secara fungsi. Untuk yang pertama ada enzim mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Hormon mengatur fungsi tubuh seperti insulin yang mengontrol gula darah. Untuk antibodi membantu melawan infeksi bakteri atau virus. Protein transport memindahkan molekul seperti hemoglobin yang membawa oksigen. Protein penggerak berkontribusi pada pergerakan otot seperti miosin. Untuk protein struktural memberikan bentuk dan dukungan pada sel dan jaringan seperti kolagen dan keratin. Untuk protein berdasarkan gugus tambahan atau protein terkonjugasi. Untuk yang pertama lipoprotein. Protein yang terikat pada lipid atau lemak, misalnya pada membran sel. Yang kedua glikoprotein, yaitu protein yang berikatan dengan karbohidrat, misalnya imunoglobulin atau antibodi. Untuk yang ketiga fosfoprotein, yaitu protein yang mengandung gugus fosfat, misalnya kasein dalam susu. Untuk yang keempat, hemoprotein, protein yang mengandung gugus hem seperti hemoglobin dalam darah. Untuk yang kelima, flavoprotein, yaitu protein yang
terikat pada nukleotida flavin, contohnya enzim suksinat dehidrogenase. Itu yang keenam, metaloprotein, yaitu protein yang mengandung ion logam, misalnya perin, perin yang mengandung zat besi. Berikut selanjutnya bentuk uji protein. Untuk yang pertama, kami mengambil dari jurnal yaitu uji Biuret. Eh, Definisi uji Biuret sendiri adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan protein atau peptida berdasarkan adanya ikatan peptida. Uji ini dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan reagen Biuret dalam larutan basa yang menghasilkan perubahan warna dari biru menjadi ungu jika protein ada. Reaksi ini terjadi karena ion tembaga dari reagen membentuk kompleks ungu dengan ikatan peptida pada protein. Berikut hasil uji Biuret yang kami ambil dari jurnal, yaitu ada putih telur, daun jambu biji tua, dan daun jambu biji muda. Pengujian secara Biuret ini sampel harus berupa lautan. Selanjutnya, sampel sebanyak 2 mili ditambahkan dengan 5 mili reaksi Biuret, maka akan terbentuk warna ungu. Untuk hasil yang lebih baik, maka menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif sebagai pembanding. Kontrol positif yang digunakan yaitu putih telur. Dari hasil analisis semua, sampel memberikan reaksi positif dengan warna ungu yang terbentuk berbanding langsung dengan konsentrasi protein, di mana semakin meningkat intensitas warnanya, konsentrasi protein semakin besar. Jadi di sini dari hasil identifikasi protein secara Biuret mendapatkan hasil warna ungu di mana merupakan hasil tersebut dinyatakan positif. Untuk persamaan reaksi uji Biuret, reaksi Biuret terjadi ketika Cu2+ dari larutan CuSO4 berikatan dengan dua atau lebih ikatan peptida atau CONH pada protein dalam suasana basa atau NaOH. Pada kondisi ini, ion Cu2+ membentuk kompleks berwarna ungu atau violet dengan gugus peptida seperti ditunjukkan pada reaksi kimia di atas. Semakin banyak ikatan peptida, semakin jelas warna ungunya. Kemudian ada uji ninhidrin. Definisi uji ninhidrin adalah tes kimia untuk mendeteksi keberadaan asam amino dan protein dalam suatu sampel. Uji ini bekerja berdasarkan reaksi antara ninhidrin dan gugus amino dari asam amino atau protein yang menghasilkan produk berwarna ungu tua atau biru yang disebut ungu Ruheman. Uji ninhidrin ini bahan yang digunakan adalah larutan ninhidrin 1%, bereaksi Milon, larutan NaOH 10%, larutan CuSO4 0,1%, telur ayam ras, telur ayam kampung, telur bebek, kacang tanah rebus, brokoli rebus, dan tahu. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, penjepit tabung, pipet tetes, gelas Erlenmeyer, rak tabung, batang pengatu, lampu spiritus, kertas saring, beker gelas, sorong, dan piper berskala. Pada, pada uji ninhidrin, setiap tabung ditambahkan 0,5 mili larutan ninhidrin sebanyak 0,5 mililiter larutan ninhidrin 1% lalu dipanaskan. Berikut ada hasil uji ninhidrin yang telah kami ambil di jurnal. Tabel 1 pada pengamatan uji nitri menunjukkan bahwa hasil positif yang menandakan bahwa pada bahan makanan yang ditunjukkan pada sampel telur ayam kampung, telur ayam ras, telur bebek, tahu, dan kacang tanah rebus mengandung protein. Namun pada sampel brokoli rebus hasilnya adalah negatif. Hal ini berarti menandakan bahwa pada sampel brokoli rebus tidak mengandung protein dan kemungkinan terjadi kesalahan pada penambahan larutan reaksi. Dan yang selanjutnya persamaan reaksi uji ninhidrin. Pada reaksi di atas, ninhidrin bertindak sebagai oksidator yang menguraikan asam amino. Gugus amin atau NH2 dilepaskan menjadi NH3. Gugus karboksila COOH terdekarboksilasi menjadi CO2. Dan rantai sampingnya berubah menjadi aldehid atau ROOH. Selama proses ini, ninhidrin sendiri terreduksi, menghasilkan bentuk hidrindatin amonia
yang dilepas kemudian bereaksi kembali dengan anhidrin teroksidasi dan hidrindantin. Sehingga terbentuk kompleks Ruhemans purple yang menghasilkan warna ungu sebagai tanda positif adanya asam amino. Untuk yang ketiga, kami mengambil uji Milon. Uji Milon sendiri adalah uji kimia kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino tirosin dalam suatu protein. Reaksi Milon atau campuran merkuri nitrat dalam asam nitrat akan bereaksi dengan gugus fenol pada tirosin dan menghasilkan warna merah pada setelah pemanasan. Jika warna merah muncul, berarti sampel mengandung protein yang memiliki tirosin. Untuk sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kacang hijau. Pembuatan tepung kacang hijau untuk pembuatan kecambah dilakukan dengan cara kacang hijau ditimbang sebanyak 250 gram, lalu direndam dalam 250 mili air selama 12 jam. Kemudian ditiriskan, lalu ditebarkan pada wadah yang berlubang-lubang dan ditutupi kain. Setiap 6 jam sekali disemprot dengan air menggunakan handspray. Perkecambahan dilakukan selama 48 jam. Kecambah yang dihasilkan dikeringkan dalam oven pada suhu 45 derajat Celcius sampai diperoleh derajat kekeringan. Kemudian kecambah kacang hijau kering dilepas kulitnya, digiling, dan diayak menjadi tepung. Dengan cara yang sama dilakukan untuk proses perkecambahan dengan menggunakan media limbah air, cucian beras, dan limbah air kelapa. Berikut hasil uji Milon yang telah kami ambil dari jurnal. Ada tepung A, tepung B, dan tepung C. Dibuat larutan sampel 2% dalam Aquades, ambil 1 mili sampel, tambahkan 5 tetes larutan HGNO3 2 kali 0,1 N. Kemudian panaskan sampai mendidih reaksi positif terbentuknya endapan merah. Di sini pada hasil uji Milon diperoleh hasil merah-merah dan menyatakan hasil yang positif. Berikut persamaan reaksi uji Milon. Uji Milon digunakan untuk mendeteksi asam amino tirosin dalam protein. Pada reaksi tersebut, gugus fenol atau OH aromatik pada tirosin bereaksi dengan reagen Milon atau Hg12 dalam HNO3 sehingga membentuk kompleks merkuri berwarna merah bata. Warna ini muncul karena gugus fenol ternitrasi lalu berikatan dengan ion merkuri sehingga hanya protein yang mengandung tirosin yang memberikan hasil positif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, stop ya. Hmm.